Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir bersama kita Ibu Luki ST MT dari Kasubdit Kasubdit Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kota Wilayah 1 Kementerian ATR BPN. Kali ini Bu Luki akan memberikan pesan untuk adik-adik planologi, adik-adik calon planner dan planner muda, bagaimana menjadi planner yang baik sesuai dengan tuntutan perkembangan saat ini dan untuk perkembangan masa depan. Nih, selamat siang teman-teman ya, adik-adik. Planologi Saya juga planner, dulu juga pernah jadi mahasiswa, jadi mungkin kami sharing di sini buat teman-teman calon perencana. Calon perencana muda. Tentunya kami sangat berharap ke depan bahwa perencana muda ini bisa memberikan kontribusi terutama untuk perencanaan tata ruang yang lebih baik ke depan, dari knowledge yang dimiliki, kemudian juga inovasi, kreativitas dari teman-teman calon perencana inilah yang menjadi potensi yang paling penting gitu ya untuk rencana tata ruang ke depan. Bagaimana untuk mendapatkan rencana tata ruang yang baik, yang berkualitas. Nah, ini memang secara aturan sudah ada kebijakan, peraturan undangan yang harus diikuti. Jadi sudah ada proses prosedur dari peraturan perundangan dari undang-undang sampai peraturan menteri yang mendasari proses prosedur penyusunan rencana tata ruang itulah yang minimal harus dilakukan di dalam proses penyusunan RTR, sehingga minimal harapannya itu adalah embrio kualitas perencanaan tata ruang yang baik dari proses prosedur muatannya, sambil nanti di dalam prosesnya tadi ada 3 proses besar ya, proses teknokratisnya itu konsep ya, dari knowledge gitu ya. Ini adik-adik ini kan knowledge-nya berkembang, banyak mencari ilmu, apalagi sekarang akses knowledge-nya lebih mudah, memperkaya proses teknokratis. Proses kedua partisipasi, harus bisa melibatkan semua stakeholder, pemangku kepentingan, pengguna ruang, karena itu yang nanti memanfaatkan ruang, sehingga mendapatkan semua pemikiran-pemikiran dari stakeholder tadi. Dan yang ketiga adalah proses penetapannya. Jadi nanti teman-teman adik-adik ini secara aturan mengikuti itu, insya Allah rencana tata ruang dengan inovasi kreativitas yang lebih berkembang dari teman-teman adik-adik muda ini bisa membawa rencana tata ruang itu lebih baik ke depan. Mungkin harapannya itu. Bagaimana Planologia sudah siap menjadi planner masa depan, dituntut kreatif, inovatif, tetapi juga paham terkait dengan NSPK bidang penataan ruang. Itu saja quote hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ganda Purnama. Saya Ikatan Ahli Perencana. Buat adik-adik perencana yang nanti akan melakukan praktek perencanaan, sebenarnya banyak sekali spektrum atau produk-produk yang bisa kita hasilkan. Tidak hanya perencanaan tata ruang yang menjadi RT/RW atau EDTR begitu ya, tapi banyak sekali seperti peran-peran untuk mengadvokasi pemerintah daerah, yang mana itu ada di NGO, atau mungkin lebih ke bisnis sektor. Jadi sebenarnya banyak spektrum yang bisa kita mainkan. Nah, kebetulan saya di NGO, di Mercy Corps Indonesia, saya melakukan advokasi kebijakan berbasis sains. Nah, ini hal yang belum umum ya kita ketahui, namun kedepannya memang kita harus paham bahwa pengambilan kebijakan itu nggak di tangan kita, tapi di tangan kepala daerah misalkan, atau ada sekda, ada kepala bapeda, seperti itu ya. Nah, bagaimana pemahaman-pemahaman yang kita pahami sekarang, teori yang bagus-bagus, pengetahuan yang kita dapat dari profesor, dari lapangan juga kita dapat, itu bisa ditransfer ke para pengambil kebijakan itu. Jadi peran kita nggak hanya membuat dokumen yang bagus-bagus, nulis yang panjang-panjang gitu ya, itu udah selesai lah masa itu. Kita sekarang harus menggerakkan para pengambil kebijakan, mengambil kebijakan yang tepat. Karena kalau misalkan kita berbicara soal banjir, waktu kita nggak lama nih sebenarnya. Waktu kita nggak lama, kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak kita, siapa? Seperti itu. Mungkin itu pesan dari saya buat adik-adik. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Subgatila Sulhidar, Direktur Eksekutif di Pengurus Nasional Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia. Menyapa teman-teman semua, calon-calon planner masa depan ya, para young planner di Unisula. Jadi dalam kaitannya kita ingin menjadi seorang perencana yang profesional yang dapat diandalkan, salah satu indikator kita itu profesional itu pertama dapat diandalkan, kedua memiliki kemampuan yang baik, kompetensi yang baik, juga adanya sikap yang baik gitu ya. Nah, untuk dapat memiliki itu kita harus berada pada satu ekosistem yang mendukung. Ibaratnya pemain bola gitu ya. Kalau kita ingin menjadi pemain yang baik, maka kita harus berada dengan orang-orang yang mampu mendorong kita lebih baik gitu. Berada pada lingkungan ini merupakan cara yang paling praktis yang bisa dilakukan oleh calon-calon planner ke depan. Nah, harapannya apa? Harapannya supaya kita bisa belajar contoh-contoh praktik yang baik seperti apa, contoh-contoh penerapan etika dalam berpraktek seperti apa, cara kita menangkap keterbaruan-keterbaruan, beradaptasi dengan teknologi yang berkembang, dan metode-metode yang berkembang, penelitian-penelitian yang ada. Nah, itu tuh hanya bisa kita dapatkan ketika kita berada dalam satu ekosistem yang mendukung. Nah, terus kedua, menjadi seorang profesi perencana itu saat ini memang dipandang oleh sebagian besar orang itu tidak membanggakan seolah-olah begitu. Kenapa? Karena mungkin kurang keren atau kurang kurang membanggakan lah gitu ya. Nah, tapi sebetulnya tergantung juga siapa yang kita lihat gitu ya. Di luar sana banyak sekali profesional planner yang kelas dunia gitu ya, dengan kalau misalnya sebutlah bayaran profesional yang juga sangat memadai. Nah, tapi syaratnya apa? Syaratnya kita harus punya tadi kompetensi yang mumpuni, sikap yang baik, dan penerapan kode etik yang baik juga. Nah, untuk kita bisa menjadi seorang perencana profesional, paling tidak kita harus bisa menangkap beberapa keterbaruan ya. Kita harus concern terhadap keterbaruan yang ada, dari baik maupun secara teoritis maupun secara praktik. Mungkin kalau praktik ada beberapa, mungkin misalnya pedoman-pedoman yang baru dikeluarkan, bagaimana kita beradaptasi terhadap itu. Ada teknologi yang baru, mungkin kita adaptasi dengan teknologi itu. Ada metode baru, kita beradaptasi dengan metode itu, dan sebagainya. Jadi pesan-pesan untuk adik-adik khususnya di Unisula ini, yang pertama tadi kembali adalah berada pada satu ekosistem lingkungan yang benar-benar mendukung, yaitu adalah misalnya IAP. IAP adalah kumpulan dari profesional. Nah, mulailah bergabung dengan kegiatan-kegiatan IAP. IAP juga memiliki wadah yang planner untuk kalian berekspresi. Kalian punya ide mau bikin apa, silakan. Kalian ingin mendengarkan pemaparan dari siapa, misalnya mau skala nasional, skala lokal, skala internasional, sampaikan ke IAP. Kalian bahkan mau membuat kegiatan-kegiatan kemahasiswaan berhubungan dengan IAP, silakan gitu ya. Nah, itu pertama, untuk menciptakan apa? Untuk menciptakan tadi ekosistem yang saling mendukung tadi. Kedua, awas terhadap perkembangan.
kita berada pada era yang disrupsi teknologinya yang sangat cepat gitu ya. Nah, tidak terlepas juga dari teknologi yang berkaitan dengan profesi kita. Ada beberapa tadi metode-metode analisa, metode-metode modeling, metode-metode misalnya mendapatkan data dan lain-lain. Nah, itu harus kalian pelajari karena skill itu adalah yang juga menjadi indikator penting kita sebagai seorang profesional ya. Nah, ketiga yang pasti motivasi kita sebagai profesi itu harus berorientasi kepada apa? Kepada hal yang lebih besar gitu ya, nilai-nilai yang besar. Apa misalnya kita memikirkan kesejahteraan masyarakat, kita memikirkan keberlangsungan atau keberlanjutan kegiatan ekonomi, investasi misalnya. Tapi kita juga di sini tidak kalah penting adalah bagaimana menjaga kualitas lingkungan hidup kita. Jadi 3 aspek tadi itu, sosial, ekonomi, lingkungan, itu harus berada dalam kerangka pikir kita terus selama kita berpraktek. Jika demikian, maka tingkat kesejahteraan kita hasil dari kegiatan kita ini akan lebih dihargai gitu. Nah, jika lebih dihargai, maka sebetulnya dapat juga bisa diandalkan gitu ya. Kita memiliki profesi di perencanaan wilayah kota ini. Nah, tapi ada satu lagi yang ingin saya coba sampaikan adalah saya ingin mencoba menjelaskan apa bedanya profesi dengan okupansi gitu ya. Jadi misalnya, IAP konsultan, tidak salah. IAP adalah organisasi profesi. Apakah di dalamnya konsultan saja? Tidak. Konsultansi itu adalah okupansi gitu ya, jabatan kerja. Ada yang kerja sebagai konsultan, ada yang juga di pemerintahan, ada juga yang di NGO, ada yang riset gitu ya, dan lain-lain. Jadi ini yang penting juga diinikan bahwa profesi itu adalah sesuatu yang diikat oleh kompetensi tertentu dan kode etik tertentu. Jadi ilmu ini sangat luas, sangat dinamis, maka ketika saatnya kalian manfaatkan waktu kalian di kampus untuk terus mengembangkan diri, bangun jejaring, dan juga tadi penting untuk melihat siapa role model kita dalam berpraktek misalnya gitu ya. Nah, itu pastikan selera kalian tuh harus ditinggikan gitu ya. Yang seperti apa, nah maka kejarlah, dan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Begitu, semangat semuanya, salam dari IAP.